اللهم صل وسلم وزد وأتم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا ومولينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa haqqa qadrihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami'at Taqwa Bapak Haji Suyatno beserta kepada para jajarannya yang semoga selalu dalam lindungan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Jami'at Taqwa Bapak Haji Supriyatno beserta kepada para jajarannya yang semoga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengemban dan menjalankan tugas serta amanatnya. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan guru kita, ustaz kita, Ustaz Karim Kiai Haji Syahruddin Arsyad nafa'anallahu bi'awamihi wa bihusnihi. Dan semoga apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini menjadi bekal yang sangat amat berharga untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Jami'at Taqwa khususnya dan masjid serta mushola di sekitar komplek Pertamina pada umumnya, yang semoga mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu,
maka dia merupakan termasuk golongan orang-orang yang berjihad fisabilillah sampai dengan ia kembali dari tempatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melaksanakan kajian rutin setiap Ahad malam, yang dimana pada saat ini sudah berjalan untuk yang kedua kalinya. Dan insya Allah pada malam hari ini materi pada kajian kita akan diisi oleh Al-Muqarrar Kiai Haji Syahruddin Arsyad yang akan membawakan tema tentang tauhid dasar, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum. Alhamdulillah, tanpa berpanjang kalam, langsung saja kita mendengarkan mukadimah serta penjelasan terkait apa itu tauhid, bagaimana kedudukannya dalam Islam, dan bagaimana cara kita mengamalkan ilmu tauhid ini di dalam hidup kita sehari-hari, baik itu yang menyangkut soal dunia maupun yang menyangkut soal akhirat. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita cerna dan bermanfaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kajian pada malam hari ini, mari sama-sama kita membacakan Al-Quran surat Al-Fatihah, agar semoga apa yang kita lakukan, baik dari perbuatan baik yang berguna untuk diri kita sendiri maupun yang berguna untuk orang lain, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar semoga orang-orang tua kita yang telah pergi mendahului kita maupun yang masih ada di dunia ini, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan yang telah pergi dari dunia ini Allah ampuni segala dosa-dosanya dan mendapatkan ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk itu saya persilahkan kepada Kiai Haji Syahruddin Arsyad untuk segera memulai kajian kita pada malam hari ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berapa menit waktunya? 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita niat i'tikaf. Bagi yang belum niat, kita biasakan masuk masjid, kita niat beriktikaf agar duduknya kita saja dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita awali dengan membaca surat Fatihah. Kita hadiahkan kepada sang pemimpin Al-Tauhid Nabi Muhammad SAW dan seluruh para anbiya wal mursalin, dan juga para ahli dzikr wa tauhid aina ma kanu hadarhum, khususan Imam Abdul Hasan Asy'ari wa Abu Mansur Al-Maturidi, dan juga Syekh Muhammad Yusuf As-Sanusi, dan juga kepada Syekh Ahmad Marzuki, dan semuanya. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya dan Allah manfaatkan ilmunya kepada kita semuanya, sehingga kita Allah tetapkan menjadi orang-orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Jamiat Taqwa Komplek Pertamina Pondok Ranji, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kajian kita temanya adalah mengenal ilmu tauhid dasar. Ilmu tauhid adalah salah satu ilmu yang wajib kita pelajari. Yang ada tiga ya, ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, dan ada ilmu tasawuf. Tiga-tiganya wajib. Karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi ditanya tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan, itulah agama. Jadi agama itu bapak-bapak, ibu-ibu, tiga komponen ya, terdiri dari tiga komponen yang asli semuanya. Yang hakikat agama baru terwujud. Hakikat agama baru terwujud, baru terbukti pada diri seseorang kalau dia sudah memiliki tiga hal, tiga ilmu ini: ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Jadi ilmu tauhid ini adalah ilmu ya, mengesahkan Allah. Tauhid asal kata dari wahada, yuwahidu tauhid, menunggalkan Allah saja yang Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Jadi kalau masih ada anggapan selain Allah Tuhan, maka belum bertauhid. Ya, kalau masih beranggapan ini ada Tuhan lain, maka belum. Jadi syarat orang bertauhid, dia harus meyakini di hatinya bahwa di alam jagat raya ini tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah saja. Pakai bahasa wahdahu la syarika, tunggal, nggak ada sekutu lain. Itu disebut namanya tauhid, ilmu mengesahkan Allah tok yang dipertuhankan, Allah tok yang disembah, Allah tok yang dimaksud, Allah tok yang diharapkan. Itu namanya disebut tauhid ya. Ilmu itu ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengenal Allah. Sebelum kita sholat, Pak, sholli fardhu dhuhri, Allahu Akbar. Sebelum kita ibadah, yang pertama wajib bukan ibadah ya, yang pertama wajib kenal dulu sama Allah yang kita sembah. Allah yang maha agung, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha mulia. Makanya bahasa Arabnya subhanallah, itu maha suci Allah, karena dialah yang maha mulia, dialah yang maha agung, dialah yang maha sempurna. Kalau selama hidup kita mencari yang selain Allah, ketahuilah yang kita cari bukan yang sempurna, bukan yang mulia, bukan yang agung. Yang agung hanya Allah gitu. Itu tauhid ya Pak, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah saja. Kemudian bapak-bapak, dalam tauhid dasar ini kita mengikuti pedoman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab dalam kajian akidah ini macam-macam ya, macam-macam ininya, bagian-bagiannya. Tapi yang dikategorikan mayoritas itulah yang selamat, alhamdulillah, dari Indonesia sampai ke berbagai belahan dunia ini. Islam yang terbesar adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Kita mau di Indonesia, kita mau di Timur Tengah, kita mau di negara-negara tetangga ASEAN ini ya, negara Eropa dan lain sebagainya, kalau kita ngebahas ilmu tauhid pasti nggak pernah keluar dari jalur tauhid dasar yang mengenalkan ilmu sifat 20. Ilmu sifat 20 ini Pak
benteng tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bapak-bapak nanti mau hadir kajian akidah, temanya kajian akidah, temanya kajian tauhid misalnya, tapi nggak berpedoman dengan sifat 20, maka mesti yakin bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mantepin begitu. Silahkan ngaji selain di Masjid At-Taqwa, boleh kajian-kajian akidah, kajian tauhid, silahkan, tapi dia harus ya tauhidnya, akidahnya yang berhaluan kepada pahamnya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu Al-Imam Az-Zabidi ketika mensyarahkan kitab Ihya karya Imam Ghazali, dia mengatakan idza utliqu Ahlus Sunnah, apabila disebut nama Ahlus Sunnah, fal muradu, maka yang dimaksud adalah Ahlus Sunnah di sini al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang tauhidnya menggunakan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Siapakah Imam Asy'ari Maturidi? Imam Asy'ari dan Imam Maturidi adalah imam besar yang merumuskan sifat 20 yang beliau ambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita mau ngaji tauhid dasar, kita kenal tuh nanti ya sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud misalnya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib ada di hati kita, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala ada meskipun nggak kelihatan sama mata kita karena goib, tapi tanda-tandanya banyak. Bukti-buktinya kalau Allah tuh ada sangat-sangat jelas gitu ya. Nah, yang menunjukkan kalau Allah Ta'ala itu wujud gitu ya. Iya, itu ada Allah Ta'ala. Kalau orang belum yakin Allah ada nggak, masih ragu-ragu, belum bertauhid, bahkan belum beriman. Jadi orang kalau belum meyakini Allah wujud, Allah ada, atau belum yakin kalau Allah itu Tuhan yang tunggal, belum beriman, belum bertauhid. Meskipun dia punya amal banyak, Pak, amal kebaikannya, amal sosialnya luar biasa. Di mana ada bencana alam, dia bantu. Di mana ada orang kesusahan, dia bantu. Di mana ada orang miskin, dia bantu, dia peduli. Dia berbuat banyak kebaikan, bahkan dia menciptakan tata negara yang rapi, tata kota yang indah, menciptakan listrik sehingga menjadi terang benderang, menciptakan teknologi sehingga kehidupan menjadi mudah dan nyaman. Meskipun jasanya banyak terhadap kemanusiaan, akan tetapi tidak meyakini la ilaha illallah, maka seluruh amal kebaikannya nanti di hari kiamat akan sirna, akan sia-sia, tidak ada buahnya. Mungkin kalau di dunia ada manfaatnya ya, dipuji orang, dihormati orang, dicintai orang, atau kalau dia menciptakan listrik ini, dia menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang yang miliarder. Dari keilmuan yang dia miliki dapat menciptakan teknologi, dapat menciptakan berbagai macam ya pembangunan yang luar biasa misalnya, sehingga dimanfaatkan banyak oleh seluruh manusia di dunia ini. Kebaikannya luar biasa. Sepanjang dia tidak punya kalimat la ilaha illallah, kelak di hari kiamat akan hancur dan sirna, tidak ada manfaatnya sama sekali, dan dia di neraka termasuk orang-orang yang kekal abadi. Na'udzubillah min. Makanya kita hidup dari zaman ini, Pak, yang paling penting menjaga akidah itu. Orang kalau kurang menjaga akidah, lihat tuh, pernikahan beda agama, muslim dengan non muslim campur aduk, satu rumah beda, karena memang akidahnya nggak dimantepin. Meskipun tapi baik suka berjamaah, tapi baik suka bangun tahajud, tapi baik suka zikir, tapi baik suka bantu. Nah, karena yang pertama kali yang wajib buat kita, awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bisdiqani. Pertama kali yang wajib buat manusia bukan berbuat kebaikan, bukan sholat, bukan puasa. Yang pertama kali wajib mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Nggak ada ragu sama sekali. Allah ada,
Allah maha kaya, Allah maha sempurna, Allah Tuhan yang tunggal. Dalam surat Al-Kahfi ada tuh ya, Allah firmankan, kul, katakan Muhammad, hal unabbiukum, mau nggak aku kasih berita ya, bil akhsarina a'mala, dengan orang-orang yang rugi perbuatannya di dunia, capek, lelah, capek, perjuangannya banyak sekali di dunia, tapi dia alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, salah jalan waktu di dunia. Siapa mereka? Mereka itu orang yang punya jasa baik terhadap kemanusiaan, jasa baik terhadap dunia ini, namun sayang mereka nggak beriman. Ulaikal ladzina kafaru bi ayatina, mereka yang ingkar dengan tanda-tanda kami sebagai Tuhannya. Dia nggak percaya kalau Allah Tuhan, dia nggak percaya. Ulaikal ladzina kafaru, mereka yang kafir di ayat dengan tanda-tanda ya kami, bahwa kami ada wujud Allah Ta'ala. Bahkan kalau kita baca Yasin tuh, wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatuhum. Itu ayat. Wa min ayatihi, tanda-tanda la ayatil liqaumin la ayatil liulil albab. Kalau kita baca Quran apa? Iya, ada tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kalau kita mau berbuat kebaikan ya, yang bersifat sosial ataupun ibadah mahdhah yang salat, puasa, zikir, baca Quran, sebelum itu kita lakukan terlebih yakini kalau Allah saja Tuhan yang wahdahu la syarikalah. Ini Bapak-bapak, makna la ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, ditaati dengan penuh pengagungan kecuali hanya Allah. Bahkan dikatakan la ilaha illallah itu artinya, makna panjangnya la ilaha illallah itu makna panjangnya la mustaghniya ya amma siwa wa muftaqirun ilaihi kullu ma ada illallah. Jadi di alam jagat raya ini tidak ada zat yang enggak butuh. Enggak ada zat yang ya butuh. Tidak ada zat yang enggak butuh sama yang lainnya. Enggak butuh sama yang lainnya. Kita nggak dapat itu. Ada zat yang nggak butuh sama yang lainnya, sementara yang lainnya butuh sama dia. Kita nggak dapetin, kecuali hanya Allah. Allah kan zat yang nggak butuh Pak, sama siapapun juga. Nggak butuh sama kita, nggak butuh sama tempat, nggak butuh sama waktu, nggak butuh sama makhluk apapun. Allah nggak butuh, la mustaghniya. Tapi yang lainnya butuh sama Allah Ta'ala. Ya. Makanya bahasanya kul huwallahu ahad Allahus samad. Allah tempat bergantung. Kita ini semua bergantung 24 jam Pak, kita bergantung sama Allah. Mau percaya mau enggak, mau beriman mau ingkar, kita 24 jam butuh. Kenapa? Karena pergerakan kita ini di seluruh tubuh kita ini semua bergerak berdasarkan instruksi Allah. Kalau kata Allah bergerak, gerak, jantung kita bergerak. Tapi kalau bilang jantung berhenti, berhenti. Ini kita napas Pak keluar, kita nggak ngatur ya. Napas kita setiap hari keluar Pak, keluar masuk napas kita pergantian. Napas yang mengandung racun keluar, napas yang mengandung vitamin masuk, itu keluar masuk, ada yang ngatur Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala stop napas kita, selesai kita. Gitu ya. Itulah makna kita nih semua membutuhkan Allah. Allah nggak butuh kita. Sedunia nih Pak, orang hatinya kayak Fir'aun semua, kayak Fir'aun semua hatinya, nggak ada yang beriman, nggak ada yang taat sama Allah, semuanya melanggar, semuanya ingkar, semuanya ya nggak percaya, nggak beriman sama Allah, kayak Fir'aun semuanya, sama sekali tidak merugikan Allah sekecil. Kenapa? Karena Allah nggak butuh sama makhluk. Kita sholat buat apa? Allah nggak butuh sholat kita, ya buat kita. Kita puasa buat apa? Ya buat kita.
Kita ibadah buat kebaikan buat kita, bukan buat Allah. Allah nggak butuh dengan kebaikan yang kita lakukan, sebagaimana Allah juga nggak pengaruh dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa kembali kepada kita, kebaikan kembali kepada kita. Kalau kita ngaji Quran, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, ya kebaikan buat kamu. Kamu sayang diri kamu, ya berbuat baik. Tapi wa in asatum falah. Kamu berbuat kejahatan, maka kejahatan pun akan berbalik kepada kamu. Nah, itu ya Bapak-bapak. Jadi ini Pak, ngaji tauhid ini ngaji yang pertama kali ya, yang wajib kita pelajari di zaman sekarang nih. Apalagi akidah sudah semakin ya melemah, akidah umat mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala ya sudah semakin merosot, sehingga hidupnya nggak ada hubungan sama Allah. Ya Allah, hidupnya nggak punya hubungan sama Allah sama sekali, nggak pernah sujud, nggak berbuat kebaikan karena faktor nggak punya hubungan kepada Allah. Maka kajian tauhid ini ya, tauhid mendasar ini untuk kita terapkan dalam hati kita, karena dengan tauhid ini menjadi sumber ya, orang tidak akan kekal dalam api neraka. Jadi Bapak-bapak, kalimat la ilaha illallah itu ada yang menjadi sebab orang tidak disentuh api neraka sama sekali, langsung surga. Ada orang yang la ilaha illallahnya tidak membuat dia kekal dalam api neraka, meskipun dia harus masuk, meskipun dia harus mencicipi api neraka, tapi tidak akan kekal selama dia masih punya la ilaha. Dalam hadis katanya yakhruju man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal iman. Nanti bakal keluar katanya dari api neraka seseorang yang amalnya cuma sekedar seberat semut kecil. Imannya seberat semut kecil, hanya punya la ilaha illallah, dia nanti bakal keluar gitu ya. Ya, sehingga ketika dia keluar tuh ya, ketika dia keluar, Allah katakan dalam Al-Qur'an tuh, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubama, terkadang orang-orang kafir ini berharap, coba dulu saya waktu di dunia punya la ilaha illallah yang saya yakini, meskipun saya nggak melaksanakan dari kalimat la ilaha illallah itu, tapi masih punya Allah yang ada di hatinya, dia keluar daripada neraka menuju surga. Tapi orang yang mengamalkan la ilaha illallah, memurnikan la ilaha illallah, maka dia termasuk orang yang tidak akan disentuh sama sekali oleh api neraka. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, ketika Sayyidina Abu Hurairah bertanya kepada Allah, ya Rasulullah, man as'adun nas bisyafa'atika yaumal qiyamah, siapakah manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu kelak di hari kiamat? Apa kata Nabi? As'adun nas bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala mukhlisan, orang yang berkata secara murni dalam hatinya, la ilaha. Makanya ini Pak, afdolul zikir ya Pak, paling afdolnya zikir itu kita memperbanyak ucapan la ilaha, biar kita terpatri, kita nggak ada taat, nggak ada tunduk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya, itu yang harus kita tanamkan pertama kali ya, ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita meyakini itu, maka kita baru dikategorikan orang yang beriman. Meskipun memang iman itu terbagi dua ya, ada iman yang taat, ada iman yang ahli maksiat. Sepanjang dia punya keimanan, maka masih ada harapan dia tidak kekal dalam api neraka. Tapi orang yang nggak meyakini sama sekali, naudzubillah min dzalik ya, orang yang di hatinya nggak meyakini sama sekali Allah itu Tuhan yang benar, naudzubillah min dzalik. Bagaimana? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya Allah, orang-orang kafir baik dari kalangan ahli kitab yang nggak mau beriman karena gengsi sama Nabi, nggak mau jadi muridnya Nabi, nggak mau jadi anak buah Nabi, ahli kitab, wal musyrikin, orang musyrik yang meyakini Tuhan selain Allah Ta'ala,
maka mereka itu orang-orang yang akan kekal dalam api neraka jahanam selama-lamanya. Jadi bapak-bapak, ini ibu-ibu ya, yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita ya. Mari kita kenalkan Allah kepada mereka. Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan kita, ya. Tuhan yang mengatur kehidupan kita, Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Nanti bapak-bapak, kalau kita akan mau melanjutkan kajian ini tentunya ya dengan kita berpedoman ngaji kitab Aqidatul Awam. Insyaallah kita akan baca kitab Aqidatul Awam, yang mana ini merupakan titik awal ya kita mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tingkat dasar. Dengan ini kita cukup menjadi pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Dengan demikian ini iman kita baru mempunyai isi ya. Sampai ada orang bilang la ilaha illallah, la ilaha, tapi ngaji tauhidnya kagak ya. Jadi ibarat kalimat itu ibaratnya belum mengandung isi. Tapi kalau dia mengandung isi, dia tahu tuh sifat 20 yang wujud gimana, baqidah, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu bin nafsi gitu ya. Nah itu ya dia nanti akan terpengaruh yang luar biasa di dalam jiwanya, sehingga di hatinya betul-betul mengagungkan Allah, mencintai Allah, sehingga hidupnya ingin terus bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang luar biasa agungnya, Tuhan yang banyak kedermawanannya, Tuhan yang banyak kenikmatannya kepada kita. Maka sering-sering Pak kita talqin itu kita ajarkan ya kepada anak-anak kita yang masih kecil tuh di rumah-rumah kita. Dari dulu tuh kita kalau di kampung-kampung ya Pak, diajarin sama guru ngaji kita, disuruh mengucapkan setiap waktu sore, maghrib atau pagi hari, kita mengucapkan raditu billahi rabban, aku ridho. Apa sih ridho artinya? Ridho tuh puas, happy, senang di hati kita. Kenapa? Billahi rabban, dengan Allah sebagai Tuhan kita. Kan kalau yang lain kan Tuhannya bukan Allah. Lah Tuhan kita Allah, masa kita nggak bangga gitu, masa kita nggak senang, masa kita nggak riang gembira? Mereka aja bangga dengan sesembahan mereka, padahal ya Allah sesembahan mereka butuh banget sama mereka, kudu dibangun dulu patung, kan bikin patungnya kudu dibangun dulu, panggil tukang ukir, suruh ukir patung, dibikin telinganya, dibikin matanya, dibikin mulut hidungnya. Dia butuh sama yang ngukir. Masa Tuhan butuh sama yang ngukir? Ntar udah jadi Tuhan itu disembah, padahal Tuhannya nggak denger, Tuhannya nggak lihat, dia minta-minta nggak denger. Tapi Tuhan kita sami'un basirun, ya mendengar, ya melihat gitu. Apa kan? Kita mendengar, melihat, sempurna berkata-kata. Ayat ya, sama, basor, kalam, ilmu, hayat, ya ilmu, hayat, kudrat, irodat. Mana contohnya kudrat irodat ini? Tadi siang panas luar biasa, terang benderang, sekarang gelap gulita. Siapakah sih yang bisa merubah ini? Waduh, siapa yang bisa merubah ini semua Bapak? Enggak ada Pak yang bisa merubah. Seandainya misalnya ya tadi siang nggak dirubah oleh Allah, nggak didatengin malam, mungkin kita belum mulai kajian kayaknya, karena kajian kita Minggu malam Senin ya, sementara minggunya nggak ada malamnya, nggak dicipta Allah, siang terus ya. Kul araitum in ja'ala lakumul nahar sarmada, di Quran ya, katakan Muhammad, kalau Allah ciptakan siang selama-lamanya di dunia ini, kira-kira man ilahun gairullah, kira-kira ada nggak Tuhan yang selain Allah gitu, ya'tikum billail, yang bisa datengin malam, taskuruna fi, yang kalian bisa beristirahat di malam itu, ada nggak? Jawabannya nggak bakalan ada. Karena yang merubah dari siang ke malam ini perubahan yang sangat drastis, dari suasana yang panas, hiruk pikuk, begitu datang malam nyaman, begitu datang malam tenang, tidur pun kita lelap. Siapakah yang mendatangkan itu semua?
kudrat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kita katakan wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idzahum mudlimun. Gelap langsung begitu, datang malam, itu tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ya Pak, tanda-tandanya Allah. Bahkan di laut ya Pak, laut lepas. Ya Pak, di laut lepas itu kalau kita lihat banyak apa namanya? Ya, namanya kapal layar yang besar-besar itu, kapal layar yang besar-besar yang memuat berbagai macam, isinya di dalamnya ada manusia, ada mobil, ada macam-macam yang berat-berat, bahkan kapal itu sendiri berat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bikin berjalan di laut. Allah bilang wa ayatul lahum annal fulka tajri fil bahri, ya, adalah apa, kapal ya yang bisa berjalan di atas kapal besar. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil masyhur. Ya, tanda buat mereka, kami angkut. Oh, siapa? Anak cucu mereka Nabi Adam diangkut semua di kapal besar, kapal yang masyhur. Apa maksud? Yang penuh dengan isinya. Oh, bukan cuma manusia yang berat-berat, mobil-mobil besar tuh, bis-bis ratusan masuk, mobil kontainer yang berat-berat masuk. Bahkan bukan cuma kapal besar. Kalau kita ke daerah Palembang, itu kan Palembang kebanyakan, atau ke Kalimantan, banyak sungai-sungai yang dijalani oleh ya sampan-sampan, perahu-perahu kecil. Itu Allah bilang ya, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Kami ciptakan juga buat mereka kapal-kapal kecil. Kalau kita lihat di Sungai Musi itu banyak kapal-kapal kecil yang lewat, semuanya serba berjalan air. Allah bilang katanya ya, wa inna sya'nuhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun. Kalau kami mau, kami tenggelamin. Pernah nggak nonton film Titanic? Ada ya? Tahu bener tahu nggak ya? Tapi itu sebagai contoh ya, kalau kita nonton film, ada film Titanic tuh, kapal Titanic ya yang memakan miliaran, bahkan bisa triliun kali biaya membuat kapal Titanic. Begitu sudah jadi, pertama kali dia untuk diperjalankan di atas air dengan muatan yang begitu banyak, penumpang yang begitu banyak, ketika menabrak gunung emas, tenggelam. Ya, iya, Allah tenggelamkan. Ya. Tapi masya Allah, kebanyakan kapal-kapal besar yang melewati ke negara lain itu, ya, mengantarkan kebutuhan manusia, dan manusia sendiri diangkut semuanya dalam keadaan aman semuanya. Kalau mau kami tenggelamkan kata Allah, tapi enggak kami tenggelamkan. Ya, kami kasih aman ya. Kami wa inna syadukrikum fala saralahum illa rahmatan minna. Kami sayang buat mereka, aman mereka di laut. Kapal feri setiap saat Pak di Lampung tuh ya, mundar-mandir aman-aman. Kenapa? Rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ya tanda-tanda adanya Allah. Maka marilah Pak, orang aneh ya, sudah kenal sama Allah tapi nggak berhubungan sama Allah tuh aneh. Masih berhubungannya sama orang aja. Orang kalau berhubungan sama orang terus nggak mau hubungan sama Allah, alamat orang bangkrut ya. Siapa orang yang terhibur dengan manusia, nggak pernah terhibur dengan Allah, maka tanda orang bangkrut. Alhamdulillah. Maka kita mari, kalau sudah betul-betul Allah, Allah yang dermawan, Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Mari kita berhubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa ini Pak sebagai muqaddimah dulu ya, nanti kita akan lebih lanjut lagi pembahasan tentang sifat 20 tentunya, agar kita betul-betul dapat menyelami makna la ilaha. Karena dari la ilaha itu timbul ilmu, berbagai macam ilmu dari kalimat la ilaha illallah. Ada kitab Ummul Barahin, ada kitab ini, kitab banyak ya, makna la ilaha illallah Muhammad. Maka itu kalimat yang sangat berbobot, ucapan la ilaha. Pak, ada orang usianya 55 tahun misalnya masuk Islam,
masuk Islam, 50 tahun masuk Islam. Ya, usia 55 tahun itu dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Begitu dia menyatakan dirinya masuk Islam, dia bilang asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Dia ucapkan di pagi hari, misalnya jam 8 dia masuk Islam gitu. Begitu jam 11 dia meninggal, belum sholat zuhur, belum wajib, belum masuk waktu ya. Meninggal dia. Maka la ilaha illallah menyelamatkan dia daripada api neraka, memasukkan dia ke dalam surga. Itulah dahsyatnya la ilaha illallah. Makanya kita perbanyak ya menyebut-nyebut kalimat la ilaha illallah, la ilaha, agar mendarah dagingnya di dalam jiwa kita kalimat tersebut, sehingga semua pergerakan kita, visi misi hidup kita hanya untuk mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya rasa ini ya Pak mukadimah. Nanti kita akan lebih efektif lagi kajian kita kalau kita baca kitab, akan satu persatu kita berikan pensyarahan daripada sifat-sifat 20 ini, agar kita betul-betul nanti menyatakan diri kita wah, begitu ya. Allah itu wah, begitu ya. Kalau udah Allah wah, nanti nikmat takbirnya Allahu Akbar, bukan cuma di lisan tuh, menjiwai bener tuh Allahu Akbar. Gitu ya. Itu pengaruh daripada belajar ilmu tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita hidup dalam la ilaha illallah, Allah matikan kita dalam la ilaha illallah, bangkit nanti di hari kiamat dengan orang-orang yang bersama-sama berakidah la ilaha illallah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat jemaah masjid yang berkumpulan, alhamdulillah telah kita dengarkan begitu banyak penjelasan serta ilmu baru yang mungkin banyak sekali yang belum kita ketahui. Ini hanya sebagai pengguna, ini hanya sebagai pengantar, ini hanya sebagai permukaan dari jalannya ilmu tauhid, dari luas ilmu tauhid yang masih banyak yang belum kita pelajari dan belum kita amalkan. Betul. Maka untuk mengakhiri sesi kajian kita pada malam hari ini, kami membuka bagi para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin ingin bertanya ataupun yang ingin meminta penjelasan kepada guru kita pada malam hari ini, yaitu Indonesia, mengenai tentang seputar ilmu tauhid maupun di luar ilmu tauhid. Maka kami persilakan kepada para bapak ibu yang ingin bertanya, kami silakan jika ada. Paham dah. Aduh saja. Apa saja. Ya. Siapa yang tidak mengisi atau mengakhiri kajian ini atau kita dari tasawuf, dan merupakan pernah bahwa orang yang akan binasa. Binasa itu maksudnya di mana? Itu apa nanti dia akan binasaan namanya. Lalu tidak menyukai ilmu ketiga kan? Dia pernah ngerti tasawuf, tauhid dan ya ketiga ya. Jadi pertanyaannya gimana? Oh iya. Oh iya. Maka bilang ini saya takut binasa. Kalau enggak, atau orang yang tidak pernah mengaji ini termasuk tidak melakukan apa? Kembali, orang yang tidak suka dengan usaha ini termasuk walaupun ahli Quran, karena engkau berkati banyak sekali orang yang tidak pernah mengaji ini ilmu tiga tadi, walaupun dia ustaz, walaupun dia ahli Quran,
Ini sabda Rasulullah katanya jangan memprovokasi. Benar apa enggak? Ya. Hadis. Baik, terima kasih sebanyak Pak. Mungkin langsung dijawab oleh kita mengenai kondisi Indonesia. Jadi Bapak-bapak berkaitan belajar atau ngaji ya, itu kan hukumnya wajib. Di dalam hadis dikatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Dia mencari ilmu itu sebuah kewajiban atas seluruh orang-orang Islam. Berarti karena ini kewajiban, kalau ditinggalkan dia berdosa. Kalau orang meninggalkan suatu kewajiban, dia bakal binasa, betul, bakal binasa. Dari paham hadis ini bakal binasa karena meninggalkan kewajiban agama, ya. Dan ilmu yang wajib dipelajari itu yang dimaksud dengan Nabi dibahas oleh ulama, yaitu berkaitan ilmu yang pernah ditanya oleh Jibril kepada Nabi ketika Nabi didatangi Jibril. Apa itu mahwal iman? Apa sih iman itu? Itu yang berkaitan dengan tauhid. Ya, iman itu antum minabillah, kamu percaya sama Allah. Allah Tuhan kamu, Allah yang menciptakan kamu, Allah yang mengatur hidup kamu gitu. Terus sampai rukun iman yang 6. Kemudian berkaitan Islam. Islam itu apa? Islam itu antasyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadullah. Kalau kamu jadi orang Islam, kamu harus yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dan kamu harus menegakkan sholat. Bagaimana sholatnya? Harus belajar ilmu fikih. Kamu harus puasa. Gimana puasanya? Belajar ilmu fikih. Kamu harus zakat. Bagaimana zakatnya? Belajar ilmu fikih. Kamu harus haji. Belajar ilmu fikih haji. Gitu. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi, apa itu ihsan itu? Nah, ihsan itu ilmu tasawuf. Kamu beribadah concern ya. Maksudnya adalah Allah, kamu melihat Allah. Kalau kamu nggak sampai, minimal kamu hadirkan Allah melihat kamu, Allah menatap kamu, Allah mengeker kamu. Ini kayak ini karena kameramen mengeker saya, ya itu Allah begitu melihat kita. Nah itu dikenal dengan ilmu tasawuf, melahirkan ilmu muraqabah ya, merasa dilihat, dipantau, disaksikan ya, dikeker oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya bener nggak gitu? Kalau ibadahnya riya gimana? Walaupun sholat juga fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Sholat kok celaka gimana? Karena nggak belajar ilmu tasawuf. Sholatnya pamer dengan bacaan yang merdu, pamer dengan sujud yang lama. Kalau depan orang megang tasbih, kalau tempat sepi HP mulu. Misalnya begitu ya, misalnya gitu. Nah itu ya karena ya itu tadi ilmu tasawuf yang akan ya mengatur itu semua biar kita menjadi orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar dalam beribadah atau bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada anggapan benernya tuh kalau kagak belajar ilmu tauhid, kagak belajar ilmu fikih, kagak belajar ilmu tasawuf, dia akan binasa, sangat benar ya, karena meninggalkan kewajiban dia nggak akan kenal Allah, dia nggak kenal sholat yang benar, ibadah yang benar nggak tahu, hati yang bersih dia nggak tahu, sifat yang mulia dia juga nggak tahu. Kalau orang serba nggak tahu, orang jahil, dikatakan dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sama emang orang yang tahu sama yang kagak tahu? Beda dong. Orang yang tahu berada di surga, orang yang nggak tahu binasa ada di neraka. Gitu. Makanya wailun lil jahil, celaka orang yang jahil, yang kagak mendekati orang alim, dan juga orang alim yang kagak mengajarkan orang jahil. Maka kita sama-sama bekerja sama di sini. Mari kita belajar dari ilmunya para ulama agar kita termasuk orang-orang yang bukan wail, tapi termasuk orang-orang yang tuba, orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kajian yang ini adalah kajian yang fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Dimanapun ada kajian itu, mari kita hadirkan karena itu menuntutnya mencarinya bagian daripada kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semua punya waktu luang untuk segera hadir dimanapun kajian itu berada. Amin ya rabbal alamin. Ya sekian. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita juga lagi bagi para ibu-ibu yang bersilakan.
Ada? Mungkin tidak ada. Maka alhamdulillah kita selesai. Alhamdulillah ini telah selesai kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dan telah dijabarkan oleh guru kita pada malam hari ini menjadi amal jariah bagi beliau dan menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pada malam hari ini adalah agar kita memiliki tiga unsur, yaitu yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah fikih, dan yang ketiga adalah tasawuf. Yang dimana ilmu tauhid ini merupakan dasar bagi salah satu pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah mengenai apa itu iman. Dan ilmu fikih merupakan penjelasan serta penguraian akan rukun-rukun Islam. Ada 5 yang diberikan di dalamnya dari sholat, puasa, zakat, syahadat, beserta haji. Dan ini tasawuf merupakan tata cara muamalah kita dengan Allah dan dengan semua makhluk. Mungkin itu saja yang mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada guru kita kepada Haji Jibril Arsyad. Semoga Allah selalu berikan kesehatan dan kemampuan bagi beliau, dan semoga kita yang mendapatkan ilmu pada malam hari ini dapat mempergunakan ilmu ini sebaik-baiknya, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin wal fardi fil umuri wa hamaqatil huri wa salatullah was
ربي عليه عبد الحمد وآله والصحب عداد قص السحب والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bukunya jangan dibawa pulang. Jadi disimpan di sini, nanti malam Senin depan kita baca kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi